Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu, 14 Januari 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Keluarga Melebihi Permata. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 3 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Firman-Nya, jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri ini sudah tetap cemar? Engkau telah berjinah dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah. Di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih. Seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan jinahmu dan dengan kejahatanmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin menjaga keluarga kami, yaitu keluarga secara lahiriah. Kami pun ingin menjaga kami bersama dengan Allah sebagai sebuah keluarga. Allah Bapa sebagai Bapa kami dan kami sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Kalau boleh dikatakan apa yang paling berharga di dalam dunia ini, kita bisa menyebut banyak aspek. Tetapi kalau saya menyebutkan satu kalimat, satu kata, saya percaya dan yakin sahabat seperjalanan mengaminkan 100% bahwa yang paling berharga dalam dunia ini salah satunya adalah keluarga, rumah tangga. Kalau kita boleh katakan orang boleh pergi sejauh kemanapun, pada ujung-ujungnya dia akan kembali ke rumah dan kembali kepada keluarga. Bukankah kita yang sering berpergian dalam suasana libur Natal tahun baru yang sudah kita lewati, kita sekeluarga pergi ke berbagai tempat. Ada jemaat yang pergi ke Korea, ada yang ke Jepang, ada yang ke Eropa, ada kemudian yang di Indonesia saja, lingkup terdekat saja, mencari pantai, apa itu Ancol, apa itu Anyer, atau kemudian Pangandaran, atau Pelabuhan Ratu, atau mereka yang pergi ke Bali. Pada akhirnya pergi sejauh manapun kita akan kembali kepada keluarga. Kita akan kembali kepada rumah. Dengan demikian, seindah apapun yang ada di luar, ingat yang terbaik untuk hidupmu adalah keluargamu. Oleh sebab itu kita harus menjaga keluarga kita dengan baik-baik. Jangan sampai ada ketidaksetiaan. Jangan sampai ada perjinahan. Jangan kemudian kita mencicipi segala sesuatu yang kemudian itu dilarang oleh kebenaran firman Allah. Sahabat seperjalanan sederhana sekali. Kalau kita ada makan di food court, di restoran, di mana, maka kita akan makan satu dengan yang kita pesan. Cobalah kita melakukan sebuah tindakan, kita bawa sumpit, bawa sendok, bawa garpu, lalu keliling. Kita mengambil makanan tanpa permisi, mencomot, lalu kemudian mengambil satu sendok, mengambil satu sendok. Bukankah kita sedang menimbulkan perkara dan masalah? Jangan-jangan kita dipukulin orang ramai-ramai dengan perbuatan seperti demikian. Itu adalah contoh ilustrasi yang sangat sederhana. Kita punya meja sendiri, kita punya makanan sendiri, kita punya keluarga sendiri, kita punya istri sendiri, suami sendiri, anak-anak sendiri. Jangan mencampur baurkan rumah tangga orang lain yang kita masuki, yang kita goda, yang kita kemudian merayu-rayu istri orang lain, suami orang lain, yang menimbulkan kemudian perselingkuhan. Dan perselingkuhan menimbulkan sakit hati dan kepahitan. Dan sakit hati serta kepahitan menimbulkan tekad untuk berpisah dan bercerai. Firman Tuhan berkata, jika seorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembali ke laki-laki pertama kepada perempuan itu. Bukankah negeri ini tetap cemar? Engkau telah berzina dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Gambaran ayat pertama dari pasal 3 adalah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dikhianati. Kita setia kepada Allah, suatu kita diberkati. Kita seakan-akan akan terus menyatakan segala cinta kasih kita kepada Allah. Sewaktu Allah memberikan semua yang terbaik. Namun dalam perjalanan sebagai umat percaya, seringkali kita melakukan persundalan, perjinahan dengan membawa dewa-dewa lain. Apa itu mamon? Apa itu berhala? Sesuatu yang di luar Allah itu berhala. Kita bisa memberhalakan mungkin
adalah kesenangan kita. Kesenangan bisa makan, minum, bisa hobi. Tapi ada kesenangannya itu adalah mencicipi, katakanlah, melakukan relasi hubungan yang bukan suami sendiri, yang bukan istri sendiri. Lalu kemudian dikatakan, engkau berzina dengan banyak kekasih. Engkau berbuat cemar dan mau kembali kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Ayat kedua dikatakan, layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah, di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih, seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan jinahmu dan dengan kejahatanmu. Janganlah kita berzina. Berzinalah bentuk ketidaksetiaan. Apa yang menyakitkan di dalam setiap kehidupan kita? Kita mungkin tidak bisa merasakan perasaan Tuhan, tapi kita belajar dalam gambaran yang sudah Alkitab mengatakan, kesetiaan itu tidak melakukan perzinahan. Kesetiaan itu tidak menyimpan pihak-pihak lain dalam hidup kita. Kita tidak mungkin menyembah kepada Tuhan, kita tidak mungkin menyembah Allah, tetapi kita juga menyukai mamon. Kesetiaan adalah sebuah harga diri yang tertinggi bagi orang-orang dan anak-anak Allah yang mengimani iman percayanya kepada Kristus. Kita tidak pernah mencicipi, tidak pernah menengok suatu, engkau melihatnya dan engkau menginginkannya, maka engkau sedang berjinah dengan matamu. Jaga rumah tangga kita. Rumah tangga kita melebihi permata. Rumah kita melebihi harta benda apapun. Rumah tangga kita adalah tempat yang terindah kalau kita jaga baik-baik dibandingkan dengan tempat wisata manapun. Memang alam ini diciptakan Tuhan dengan sangat indah. Ada air terjun, ada pegunungan, ada kemudian pepohonan rimbun, udara sejuk, ada pantai yang indah. Tapi di atas semuanya itu, jagai rumah tanggamu. Allah menjaga matahari tetap bersinar, menjaga bulan tidak bertumburan satu dengan yang lain. Seluruh katakanlah planet-planet tetap pada tempatnya. Mereka setia. Bumi berputar dengan setia. Dalam seret rotasi yang sama, waktu yang sama, dia tidak bergeser. Dia setia. Kalau kemudian di dalam seluruh ciptaan Tuhan menunjukkan kesetiaannya, akan ada pelangi sesudah hujan, pelangi akan setia. Dia tahu dengan jelas kapan dia menampakkan diri, kapan tidak. Di manakah setiamu? Jadilah suami yang setia, jadilah istri yang setia, jadilah juga pribadi-pribadi yang setia. Sewaktu kita sudah terikat dalam sebuah komitmen, sebuah perjanjian, jangan mengkhianati. Baik perjanjian relasi dalam dagang, dalam usaha, dalam bisnis, dalam hubungan keluarga, dan apapun bentuknya, dalam hutang piutang. Jangan memberikan janji manis, kemudian engkau mengingkarinya. Itu adalah bentuk ketidaksetiaan, khususnya yang berkenaan dengan rumah tangga. Biarlah kita boleh belajar, ya Tuhan, aku memahami bahwa rumah tanggaku, keluargaku adalah melebihi permata nilainya. Aku berjanji di hadapan Allah, di tahun ini aku akan menjaga keluargaku baik-baik. Menjadi suami yang baik, istri yang baik, mertua yang baik, menantu yang baik, anak yang baik, oma dan opa yang baik, yang menjalankan kehidupannya sesuai dengan kebenaran firman Allah, mengelola dan menjaga, merawat rumah tangga sesuai dengan pimpinan dan firman Tuhan. Aku tidak akan menabur duri, menyakiti anggota keluargaku karena ketidaksetiaanku. Ampuni kalau aku sudah berbuat dosa di waktu terdahulu. Biarlah firman Tuhan ini akan menolong kita menjaga rumah tangga dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.